Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Irma Rahmawati. Saya Irina Sepio. Saya Lea Kurniati. Saya Nina Bila. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan melengkapi tugas geografi, menjelaskan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan industri energi baru dan terbarukan. 1. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Sumber daya alam menyediakan bahan mentah seperti kayu, besi, mineral, air, minyak bumi, dan lain-lain yang akan diolah menjadi benda-benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan bahan mentah sebagai produksi sektor primer baik pertanian, peternakan, perhutanan maupun pertambangan dilakukan dalam industri hulu. Lokasi pasokan sumber daya alam menjadi salah satu kriteria penentuan wilayah pengembangan industri. Wilayah pengembangan industri adalah pengelompokan wilayah NKRI berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumber daya dan fasilitas pendukungnya serta memperhatikan jangkauan pengaruh-pengaruh kegiatan pembangunan industri. Keterkaitan backward menunjukkan subsistem pengolahan berjalan dengan baik jika ditunjang ketersediaan bahan baku. Keterkaitan forward menunjukkan subsistem pengolahan berjalan dengan baik jika ada pasar untuk produk yang dihasilkan. Dalam wilayah pengembangan industri, wilayah pusat pertumbuhan industri berperan sebagai penggerak utama, prime mover ekonomi. WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pedaya guna potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya. WPPI disusun berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, potensi sumber daya alam, agro, mineral, dan migas. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur transportasi. Yang ketiga, kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri keluar Pulau Jawa. Yang keempat, penguatan dan perdalaman rantai nilai. Yang kelima, kualitas dan kuantitas SDM. Yang keenam, memiliki potensi sumber daya air industri. Yang ketujuh, memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau. Yang kedelapan, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. 2. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Lokasi yang terletak di antara garis khatulistiwa menyebabkan intensitas matahari yang diterima hampir merata pada sepanjang tahun dengan besaran radiasi penyinaran 3 hingga 5 jam. Kondisi ini membuat Indonesia juga memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit energi tenaga surya. A. Panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. B. Air. Energi air merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Komponen PLTA adalah air sebagai sumber energi dan turbin yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. C. Biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Contoh biomasa antara lain tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. D. Matahari. Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga potensi energi matahari di Indonesia cukup tinggi.
karena matahari bersinar sepanjang tahun dengan rata-rata 6-8 jam sehari. Daerah paling ideal dengan intensitas rata-rata 5 jam per hari antara lain daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sedangkan di daerah timur meliputi seluruh Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi dengan rata-rata penyinaran 4,5 sampai 4,8 jam per hari. Sedangkan Pulau Kalimantan dengan potensi cukup baik antara 4 sampai 4,5 jam penyinaran per hari. Dengan rata-rata potensi energi matahari di Indonesia sudah selayaknya pengembangan pembangkitan listrik tenaga surya PLTS menjadi prioritas. Angin dan hibrid. Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu PLTB. Perkembangan teknologi yang mampu meningkatkan kecepatan turbin serta mendorong penggunaan energi angin di Indonesia. F. Energi laut. Keunggulan sumber daya energi laut adalah sumber dayanya terbarukan, termasuk jenis energi yang ramah lingkungan serta tidak memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Energi dihasilkan dari pergerakan arus yang kemudian menggerakkan turbin dengan densitas air laut yang lebih besar dibandingkan udara atau angin. Daya yang dihasilkan oleh air laut untuk memutar turbin juga akan lebih besar. Potensi energi kelautan Indonesia antara lain: 1. Energi gelombang laut (OV energi). 2. Energi pasang surut (tidal energi). 3. Energi panas laut (Ocean Thermal Energy Corporation atau OTEC). G. Batubara tercairkan. Indonesia memiliki potensi batubara total sebagai 119,4 miliar ton. Namun, sekitar 80% batubara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah dan memiliki kandungan air yang banyak. Oleh karena itu, batubara mudah kurang efektif untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. H. Batu bara tergaskan. Batu bara tergaskan adalah produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Pencairan batu bara berlangsung dalam 2 tahapan utama, yakni gasifikasi batu bara dan gas to liquid. Pada proses gasifikasi batu bara, udara dan uap ditambahkan pada batu bara mentah, kemudian dipanaskan hingga suhu tinggi. Karbon yang ada di dalam batu bara bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, nitrogen, dan metana. Gas-gas ini dinamakan sintetis gas atau syngas. Syngas dapat digunakan sebagai bahan bakar. I. Gas metana batubara. Gas metana batubara atau GMB adalah gas alam dengan dominan gas metana disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan non-hidrokarbon lainnya di dalam batubara. Gas metana mempunyai kadar kalori yang paling rendah sehingga gas ini menghasilkan gas buang yang lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan gas alam lainnya. J. Nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas, kemudian menjadi listrik. Energi nuklir memiliki keunggulan seperti tidak menghasilkan energi gas rumah kaca, tidak mencemari udara, biaya bahan bakar rendah, serta sedikit menghasilkan limbah padat. K. Hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangko elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan adalah sebagai berikut. 1. Di beberapa tempat,
biaya produksi relatif lebih tinggi, sehingga penerapannya kurang kompetitif dengan pembangkit konvensional. 2. Masih terbatasnya SDM yang dapat mengelola pembangkit listrik tenaga EBT sehingga belum dapat dioperasikan dengan maksimal. 3. Keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di bidang EBT. 4. Pembangkit listrik EBT tidak dapat ditransportasikan dan bersifat intermiten. Dan 5. Belum adanya industri pembuatan komponen pembangkit listrik sehingga ketergantungan impor masih tinggi.